Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melati. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang satu materi. Nah, materinya itu materi ke-6, yaitu tentang etos kerja. Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian etos kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu pada seseorang maupun suatu kelompok. Sedangkan kata kerja memiliki arti yaitu semua bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia, baik dalam hal materi, intelektual dan fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etos kerja adalah semangat kerja atau usaha yang menjadi ciri khas seseorang atau suatu kelompok. Yang kedua, dalil mengenai etos kerja. Allah menegaskan bahwa tidak ada satu amal dan pekerjaan yang terlewatkan untuk mendapatkan imbalan di hari akhir nanti. Karena semua amal yang kita perbuat akan disaksikan oleh Allah, Rasulullah, dan orang-orang mukmin lainnya. Lalu Allah berfirman, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulullah serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat At-Taubah ayat 105. Di sisi lain, Rasulullah sangat menekankan kepada seluruh umatnya agar tidak menjadi orang yang pemalas dan orang yang suka meminta-minta. Pekerjaan apapun, walau tampak hina di mata banyak orang, jauh lebih baik dan mulia daripada harta yang ia peroleh dengan meminta-minta. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Hakim Putra Hizam radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah itu ialah lebihnya kebutuhan sendiri. Dan barang siapa yang memelihara kehormatannya, maka Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang mencukupkan akan dirinya, maka Allah akan beri kecukupan padanya." Hadis riwayat Bukhari. Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dibenarkan seorang muslim berpangku tangan saja atau berdoa mengharap rezeki datang dari langit tanpa mengiringnya dengan usaha. Namun demikian, tidak dibenarkan pula terlalu mengandalkan kemampuan diri sehingga melupakan pertolongan Allah dan tidak mau berdoa kepadanya. Yang ketiga, prinsip etos kerja dalam Islam. Yang pertama, bekerja secara halal, baik dari jenis pekerjaan maupun cara menjalankannya. Yang kedua, bekerja agar tidak menjadi beban hidup orang lain. Yang ketiga, bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga. Dan yang terakhir, bekerja guna meringankan beban hidup tetangga, demi menjaga solidaritas sosial. Selanjutnya ada etika saat bekerja dalam Islam. Yang pertama, melandasi setiap kegiatan kerja semata-mata ikhlas karena Allah, serta untuk memperoleh ridhonya. Rasulullah bersabda, yang artinya, Allah tidak akan menerima amalan, melainkan amalan yang ikhlas dan yang karena untuk mencari keridhoannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, mencintai pekerjaannya. Rasulullah bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah cinta kepada seseorang di antara kamu yang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka ia rapihkan pekerjaan itu. Yang ketiga, mengawali setiap kegiatan kerjanya dengan ucapan basmalah. Rasulullah bersabda, yang artinya, setiap urusan yang baik yang tidak dimulai dengan ucapan basmalah, maka terputus berkahnya. Hadis riwayat Abdul Qohir dari Abu Hurairah. Yang keempat, tidak melakukan kegiatan kerja yang bersifat mendurhakai Allah.
Rasulullah bersabda, yang artinya tidak ada ketaatan terhadap makhluk untuk mendurhakai Sang Pencipta. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Yang kelima, memiliki sifat-sifat terpuji seperti jujur, dapat dipercaya, suka tolong-menolong dalam kebaikan, dan profesional dalam kerjanya. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang 7 etos kerja Muslim. Yang pertama, bekerja sampai tuntas. Dapat diartikan bahwa pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan hasil yang sangat memuaskan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang di antara kamu yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan, dia rapikan pekerjaannya itu. Yang kedua, bekerja dengan ikhlas. Rasulullah bersabda, usaha dan bekerja yang paling baik ialah usaha dan bekerja dengan ikhlas dan bersih. Yang ketiga, bekerja dengan jujur. Dapat diartikan sebagai tidak berkhianat dan dapat dipercaya dalam ucapan maupun perbuatan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang merampas harta orang lain, ia bukan termasuk golongan kami. Dan barang siapa yang merampas sejengkal tanah, maka tanah itu akan dikalungkan kepadanya dari 7 petala bumi. Yang keempat, bekerja menggunakan teknologi. Yang kelima, bekerja dengan kelompok. Yang keenam, bekerja dengan keras atau penuh semangat. Dan yang ketujuh, bekerja sebagai bentuk pelayanan. Yang dapat diartikan, kita bekerja sebagai bentuk usaha melayani kebutuhan orang lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.